Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama Mudia. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Oke, dibuatnya atau dibentuknya video kali ini itu untuk kebutuhan tugas mata kuliah AIK atau Al-Islam Studi Kemuhammadiaan. Nah, yaitu dosen pengampunya Bapak Ghazali Saron SPDMM. Nah, oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan sebuah materi yang berjudul makna hakikat Al-Quran dan hadis ya, sebagai sumber hukum Islam. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dulu ya, Al-Qur'annya. Nah, secara etimologi Al-Qur'an itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Al-Qur'an berarti bacaan karena merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari, dan himpunan karena merupakan himpunan firman-firman Allah, SWT atau wahyu gitu. Nah, sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah SWT yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul atau Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacanya adalah ibadah. Nah, itu. Oke, di sini Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dibacakan secara mutawatir sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ya, ayat, 86 surat turun dari Mekah atau Makkiyah ya. Nah, berisi tentang tauhid dan jihad, dan 28 surat turun di Madinah atau Madaniyah, berisi tentang undang-undang kemasyarakatan. Oke, di sini kedudukan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Nah, hubungan manusia dengan sesama dan manusia dengan alam gitu. Oke, di sini fungsi Al-Qur'annya. Al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk. Nah, Al-Qur'an sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, sebagai firman Allah SPT dalam Quran surat Fusayat ayat 44, artinya yaitu jikalau kami jadikan Al-Quran itu sesuatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah gitu kan? Patut Al-Quran ini dalam bahasa asing sedangkan Rasulullah adalah orang Arab. Katakan gitu, kata orang Arabnya, Al-Quran itu adalah penunjuk dan penawar bagi orang-orang mukminin dan orang-orang yang tidak beriman. Pada telinga mereka ada sambatan. Nah, sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka ya. Nah, mereka itu adalah yang paling dari tempat yang jauh, yang paling ya seperti itu kan. Oke, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang hadis ya. Nah, apa sih hadis gitu? Nah, pengertian hadis di sini adalah hadis dapat diartikan menurut dua cara, yakni menurut bahasa etimologis dan menurut terminologi. Menurut Ibnu Manzus, yaitu kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis. Nah, jamaknya al-hadis, al-haditsan. Nah, dan al-hudatsan. Nah, secara etimologis terdiri dari beberapa arti, yaitu al-jadid yang berarti baru, al-qadid yang berarti dekat, dan al-khabar yang artinya kabar atau berita. Nah, sedangkan pengertian hadis secara terminologis adalah sebagai suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatannya, pernyataan, takrir ya, dan sebagainya gitu. Nah, seperti disebutkan di atas bahwa definisi ini ya memuat 4 elemen, yaitu perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat-sifat lainnya. Nah, secara lebih jelasnya dari keempat elemen tersebut dapat penulis kita uraikan berikut yang perkataan ya.
Baik, yang pertama itu ada perkataannya. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Lalu yang kedua apa dari elemen tersebut? Itu yang kedua perbuatan. Nah, baik, sekarang itu elemen yang kedua, elemen perbuatan. Nah, perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syariat. Nah, yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, nah terus cara mengajarkan haji, cara berzikir dan lain-lain. Nah, perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sandanya gitu. Lalu yang ketiga, elemen ketiga ya takrir. Nah, lalu di sini yang ketiga ya takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau yang mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Nah, lalu yang keempat, sifat atau keadaan himah Rasulullah. Sifat dan keadaan himah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen-komponen hadis yang meliputi sifat-sifat Nabi, silsilah, terus himah. Baik, saya akan menjelaskan ini. Ya, nah sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah baik mengenai sifat jasmani ataupun moralnya. Lalu yang kedua, silsilah atau nasab. Nah, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Lalu yang ketiga, hima atau keinginan. Nah, keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hak seperti keinginan beliau untuk berpuasa di setiap tanggal 9 Muharram. Oke, kedudukan hadis di sini ya. Saya menjelaskan kedudukan hadis. Nah, Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT dan kitab yang lengkap gitu ya, setelah adanya kitab-kitab sebelum Al-Qur'an gitu. Itu Al-Qur'an adalah kitab yang terlengkap ya. Nah, Al-Qur'an adalah sebagai penyempurna yang diturunkan oleh Allah dari yang pernah diturunkan sebelumnya. Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Oke, pada tahun 1958 salah seorang sarjana barat yang telah mengadakan penelitian dan penyelidikan secara ilmiah tentang Al-Qur'an menatakan bahwa pokok-pokok ajaran Al-Qur'an begitu dinamis serta langgeng abadi. Nah, sehingga tidak ada di dunia ini suatu kitab suci yang lebih dari 12 abad lamanya. Nah, tetapi murni dalam teksnya gitu. Nah, itu diungkapkan oleh Bapak Dr. Hans Ahmad Syauqi Sulita, yaitu di Bandung pada tahun 1985. Oke. Sekarang hadis sebagai sumber hukum kedua Islam. Nah, para ulama juga berpendapat bahwa setelah Al-Qur'an sebagai landasan utama hukum Islam maka hadis dijadikan landasan kedua. Kenapa demikian ya? Karena sifat ayat dalam Al-Qur'an yang masih bersifat global dan perlu penalaran yang dalam gitu. Nah, hal penalarannya harus didampingi oleh hadis. Nah, hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Nah, yaitu fungsi-fungsi atau adanya Al-Qur'an dan hadis. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Apabila ada ucapan atau kata mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.